Shalom. Apa kabar hari ini? Ya. Kalau Enci Olvi bilang, apa kabar hari ini? Teman-teman langsung bilang, bersama Yesus, sama-sama berdiri semua. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus. Iya. Puji Tuhan, semangat semua. Yang pasti kita akan semangat bersama-sama dengan teman-teman kita yang mengikuti secara via Zoom yang ada di wilayah masing-masing. Apa kabar teman-teman yang ada di wilayah masing-masing? Semoga kita akan mengikuti ibadah saat ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Disilakan duduk teman-teman. Hari ini kita mau merayakan Natal Yesus Kristus, guru anak sekolah minggu Sesinode Gemibem bersama dengan Komisi Anak Sesulu Tenggo. Dan biarlah ibadah kita dan acara demi acara kita akan ikuti bersama dan kita akan mengikutinya dengan penuh rasa sukacita. Acara pertama, ucapan selamat datang oleh penuntut acara. Acara kedua ibadah, acara ketiga kesan dan pesan Natal, acara keempat ucapan terima kasih, acara kelima selesai dan ramah tamah. Kita masuk pada acara yang pertama, yaitu selamat datang, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena berkat dan tuntunannya bagi semua. Selaku guru sekolah minggu Sinode Gereja Masih Injil Bulamongondo bersama SAG boleh ada di tempat ini, kita merayakan perayaan Natal Yesus Kristus yang dipusatkan di wilayah Lolak. Karena itu menyampaikan selamat datang kepada kita semua dan selamat kita mengikuti ibadah perayaan Natal di siang hari ini. Itulah acara yang pertama. Dan kita melangkah untuk acara yang kedua, ibadah. Dan ibadah ini akan dipimpin yang terkasih Pendeta V. Kamasan MTH selaku Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Masih Injil di Bulamongondo. Dengan penuh kasih diundang, mempersilakan. Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, diundang berdiri, mari kita menyambut Kadim kita pada sore hari ini. Kita melakukan bersama-sama telah lama ku cari-cari. Yang tahu DP gerakan, mari kita melakukannya dengan gerakan. Mari kita tepuk tangan bersama. Yang lebih pasti penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Sekarang bekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya. Hanya Dia semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Ya segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladang.
silakan duduk. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Bapak Ibu jemaat diundang untuk berdiri. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dalam sukacita Natal ini, ibadah perayaan Natal Guru Sekolah Minggu Gemibem dan Komisi Anak SAG Suluteng ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Yesus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus. Jemaat disilakan duduk. Pengakuan dan perenungan tentang Natal. Tuhan, kami sadari bahwa dalam keseharian kami sering lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kami lebih mementingkan urusan keluarga dan pribadi sehingga pelayanan kepada anak terabaikan. Tuhan, kami sadar bahwa selaku guru sekolah minggu sering kurang peduli dalam mendidik dan membimbing anak kami untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami telah mengaku akan kesalahan kami. Sekarang Tuhan, dalam kelemahan kami, pakailah kami sebagai alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat diundang berdiri. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa.
pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita menghayati Natal Kristus tahun ini melalui penyalaan lilin-lilin Natal. Dan dalam penyalaan lilin Natal ini, sebagaimana yang telah diatur oleh Kompilsus Anak Sekolah Minggu, Sinode, tapi juga KPASAY Seluteng. Biar siang hari marlampu dipadamkan. Iya, ini kan menyalakan lilin tengah hari toh, marlampu dipadamkan sebagai simbol. Ya. Malam Kudus. Ini lagu. Sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegam, bala surga menyaksikannya. Kau gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, dunia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajahmu ya anak kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Sunyi senyap, dunia terlelap,
berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, diberi kesempatan nyanyian persembahan pujian dari Komisi Anak SAG. Karena DP Ketua SAG juga so datang, jadi di bawah komandan ini toh. Nah, jadi Ketua SAG Ibu Pendeta Dina Werat dan rombongan dari KPA SAG Suluteng. Gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Saudara-saudara persekutuan yang merayakan Natal, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang mengasihi kami dan seisi dunia ini. Engkau pencipta langit, bumi dan segala isinya. Tapi Tuhan penyelamat kami. Bersama dengan Komisi Anak Sekolah Minggu SAG Suluteng, bersama dengan Kompelsus Anak Sekolah Minggu Sinode Gemibam, bersama dengan jemaatmu di sini, tapi juga guru sekolah minggu segemibam dan pekerja wilayah dan semua kami yang hadir. Kami mengucap syukur atas ruang, waktu dan kesempatan anugerah Tuhan untuk kami bersama merayakan Natal Kristus tahun 2022 ini. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita kehidupan, dan karena itu berfirmanlah Engkau, dan dengan kuasa Roh-Mu Engkau menuntun kami, sehingga firman-Mu termeteraikan di hati kami. Ya Yesus Sang Natal, kami memohon firman-Mu, dan ya Roh Kudus, lengkapi kami dengan kuasa-Mu. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, saya memilih bacaan Alkitab sebagaimana bagian dari tema Natal tahun ini. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ini bacaan memang so familiar untuk kita, tapi orang tidak bisa menghafal ayat Alkitab secara letterlet. Karena itu mari kita membaca ini secara baik
sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, secara khusus Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang terhimpun di sini, baik Komisi Anak SAG Suluteng, Ibu Ketua SAG, dan rombongan yang hadir, teman-teman Kompelsus ya, anak sekolah minggu sinode. Kalau undangan, kita lihat diundang guru-guru sekolah minggu segemibem kan, dan tapi juga jemaat BPW dan majelis yang hadir dalam kesempatan ini. Saudara-saudara, memang Natal tahun ini orang lihat lebih semarak rasanya ya, tahun ini dibanding dengan 2 tahun lalu. Karena tahun ini kita sudah lebih leluasa lagi untuk berkumpul. Makanya dapat rasa ketuk semarak ini tahun kan, lebih semarak ya. Ada semacam semangat dan antusias jemaat dalam merayakan Natal tahun ini. Di mana-mana tempat kalau orang melihat ya, di mana ada komunitas-komunitas orang Kristen, perayaan-perayaan Natal itu begitu semarak, antusias itu begitu semarak. Dan karena itu maka karena semaraknya Natal, KPASAY datang ke tudeng torang di sini kan, di Lola. Ada beberapa wilayah kita ada yang hadir di sini, guru-guru atau Kompelsus sekolah minggu wilayah di Gemibem yang hadir dalam kesempatan ini. Saudara, memang Natal di zaman sekarang, ada orang menyebut zaman modern,
Tapi ada juga yang menyebut kita sudah bukan lagi di zaman modern, tapi kita sudah berada di zaman postmodern. Orang sering singkat zaman postmodern, posmo katanya. Dengan seluruh karakteristik masyarakat zaman postmodern seperti ini. Nah, karena itu maka di zaman postmodern suatu kejadian, suatu peristiwa itu bisa terjadi multi interpretasi. Orang bisa melihat sesuatu itu dari berbagai sudut pandang, dari berbagai cara pandang, multi interpretasi. Termasuk perayaan-perayaan Natal. Ada banyak orang memandang Natal itu apa sebenarnya Natal itu. Kalau orang dari sisi bisnis, dia akan lihat Natal itu sebagai sebuah kesempatan, peluang untuk mengembangkan bisnis yang lebih baik. Karena itu kalau orang pergi di mall kan sekarang, kalau kok di sini Bu Ketua, DP istilah mau piba pumpun. Itu kalau so di atas tanggal-tanggal 20, kalau orang-orang dari Bolamonggo Raya pergi di Manado, dong bilang mau pergi mana? Mau pergi bapumpun. Pumpun itu maksudnya mau pergi belanja shopping di Manado. Nah, dari perspektif bisnis, bisa Natal itu sebuah saat untuk komersialisasi. Kabur belanja, banyak diskon, toh? Big sale banyak sekali, cuci gudang lah gitu, toh? Kita awal bulan ini sempat ke Manado, kita ada masuk di satu kompleks perbelanjaan di Manado, so banyak sekali tuh diskon, big sale so banyak sekali. Padahal dong so senai dulu harga, kon diskon ulang. Dong senai dulu harga, dari harga normal 30%, kon don diskon 30%. Hitung-hitung kamari, sama kotek kang. Nah, itu perspektif. Tapi ada perspektif juga yang lain bahwa Natal itu sebagai sebuah kesempatan untuk silaturahmi, untuk membangun persaudaraan, kekeluargaan dan persahabatan yang lebih baik. Natal itu sebagai sebuah kesempatan untuk mengekspresikan rasa cinta dan kasih kepada orang-orang yang kita kasihi. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, suami terhadap istri, istri terhadap suami, guru sekolah minggu terhadap anak-anak, anak-anak terhadap DP guru sekolah minggu, tapi juga mungkin sesama komisi di anak sekolah minggu. Tadi malam orang ada perayaan Natal kok, ada ketuk saling berbagi gift Natal kan, sesama. Kita lihat ada tuh anak-anak baku bahagi hadiah Natal antar anak-anak. Ada lagi tuh antar guru sekolah minggu. Tapi ini kata salah satu sudut pandang Natal itu. Nah, bacaan tadi adalah perspektif Alkitab tentang bagaimana peristiwa Natal itu terjadi dalam konteks orang-orang Majus. Orang-orang Majus. Karena memang orang Majus itu ada yang menginterpretasinya, menafsir ya. Coba melihat orang Majus itu adalah orang-orang dari Persia. Karena katanya dari timur kan, dituntut oleh bintang timur Persia. Yang orang-orang Majusi, Magos dalam bahasa Yunani, Megi dalam bahasa Inggris, itu orang-orang yang memang diberikan hikmat oleh Tuhan untuk melihat fenomena-fenomena alam ini, terutama di bidang astronomi. Lihat-lihat bintang kan. Tapi juga orang-orang Majus ini mereka belajar tentang kitab suci, tentang nubuat-nubuat, terutama dalam perjanjian lama. Dan karena itu, ketika ada bintang timur, ada yang mengatakan bintang terang itu terbit, orang-orang Majus mengatakan ini pasti akan terjadi peristiwa besar, sejarah besar di bumi akan terjadi.
Kalau ada bintang ini terbit, bintang ini akan, bintang timur, bintang terang ini akan terbit. Saudara, Injil Matius menceritakan bahwa orang-orang Majus melihat peristiwa besar itu, dan karena itu maka penguasa waktu itu Herodes kemudian menjadi terkejut ketika ia melihat fenomena alam seperti itu. Dan karena itu maka Herodes mengumpulkan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala di kerajaannya untuk bertanya, apakah benar memang bahwa akan ada raja pemimpin besar yang akan lahir? Karena bagi Herodes kalau ada pemimpin besar, akan ada raja yang lahir, itu kabar buruk baginya. Bukan good news bagi Herodes. Kabar buruk bagi Herodes. Karena kalau ada raja pemimpin besar yang lahir, itu ancaman terhadap kekuasaan dan kedudukannya sebagai raja, penguasa waktu itu. Karena itu Herodes panggil imam-imam, ahli-ahli Taurat, betul akan ada pemimpin yang lahir, akan ada raja besar yang lahir. Imam-imam bilang, ya benar Pak Raja, Tuan Raja. Menurut kitab suci akan terjadi peristiwa besar, bahwa akan muncul seorang raja, lahir seorang raja. Menurut kitab Sakaria, menurut Nabi Mika, menurut Sakaria akan ada lahir pemimpin besar. Nah itu tuh yang dibaca tadi, Mika 5 ayat 1, Sakaria 9 ayat 9. Makin penasarannya Herodes, dia panggil orang-orang Majus. Coba ngoni pergi lihat betul-betul, ngoni selidik betul-betul, apakah benar raja itu lahir di mana? Dan aku pun akan pergi menyembah dia. Tapi sebenarnya ini akal licik dari Herodes. Ngoni pergi, ya, kita kasih keleluasaan pergi sebagai raja. Pergi lihat dia, amati, lihat, dan habis itu ngoni balik ulang, kasih tahu Pak kita, supaya aku pun pergi mau menyembah dia. Tapi sebenarnya dalam pikirannya, saya akan menghabisi dia, karena dia adalah ancaman terhadap kekuasaan. Karena kalau mau lihat Kang, bintang timur itu kemudian menuntun orang-orang Majus sampai di tempat di mana Yesus lahir, di Bethlehem. Dan mereka berjumpa dengan Yesus. Dan dalam perjumpaan itu begitu sukacita besar dialami. Mengalami sukacita yang besar. Karena berita, karena peristiwa yang mereka lihat. Dan karena sukacita yang meluap-luap itu. Kemudian mereka mempersembahkan sesuatu yang terbaik pada masa itu. Emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah barang-barang yang berharga sekali pada masa itu. Emas, kemenyan, dan mur dipersembahkan. Dan sesudah itu kemudian mengalami sukacita. Dan sesudah itu mereka mau pulang ke negerinya di sebelah timur. Yang tadi saya katakan oleh banyak penafsir Alkitab mengatakan dari Persia. Mereka mau pulang, tapi malaikat Tuhan mengatakan, ayo, jangan kembali kepada Herodes. Kalian pergi kembali ke negerimu melalui jalan lain. Jangan ikut jalan dan jangan kembali kepada Herodes. Lalu mereka pulang, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tidak menyampaikan kabar itu kepada Herodes. Saudara yang Tuhan kasihi, jadi ketika berjumpa dengan Yesus, dipimpin, dituntun oleh bintang timur. Ketika orang-orang Majus berjumpa dengan Yesus, terjadi transformasi dalam diri mereka. Terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa dalam diri mereka. Saya menggunakan istilah transformasi dalam diri mereka. Berjumpa, berkorban, mencari Yesus, berjalan. Ketika berjumpa ada sukacita yang mereka rasakan, alami. Mereka mempersembahkan yang terbaik dari apa yang mereka miliki.
Ada kegembiraan besar yang mereka, dan dikatakan mereka kembali dengan dipenuhi oleh sukacita. Tapi satu hal terjadi transformasi, perubahan. Mereka tidak mau menuruti apa yang Herodes katakan, tapi mereka lebih taat kepada Allah melalui malaikatnya. Saudara yang Tuhan kasihi, karena itu maka merayakan Natal adalah merayakan bukan soal seremonialnya, bukan soal ritual dalam perayaan Natal. Karena memang tiap tahun kita merayakan Natal. Kalau perayaan Natal itu pada seremonial ritual, maka perayaan Natal menjadi perayaan tanpa makna. Dan karena itu yang terpenting dalam perayaan Natal adalah bagaimana kita mengambil makna, nilai. Mesti adalah new value, mesti ada nilai baru dalam kita merayakan Natal. Mesti ada makna baru, nilai baru yang kita ambil dari sebuah perayaan Natal. Nah, nilai baru yang disampaikan oleh Alkitab dalam perayaan Natal kita tahun ini adalah harus terjadi transformasi dalam hidup kita. Mesti terjadi perubahan dalam hidup kita. Dulu digaungkan sekali revolusi mental. Mesti ada transformasi dalam hidup kita. Mesti berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Dan itu berita yang mau disampaikan oleh Natal, perayaan Natal tahun ini. Kalau semua kita mau bertransformasi, dimulai dari diri kita, maka kita akan bisa mentransformasi anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu kita, sebagai masa depan gereja, masa depan keluarga, dan masa depan bangsa. Amin. Yesus di tengah kita, hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita, hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Yesus di tengah kita, hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita, hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya.
silakan duduk. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita tadi di konsistori da Bapak Kusedu deng Kompelsus Sinode Gemibam. Kita bilang kalau kita tahu kok ada tuh lagu yang gedeng gerakan begini, kita nggak pakai jubah begini. Iya toh. Kita minta ada mimbar kecil kok tak nak pakai jubah supaya dan kita boleh gerakan begini. Salah-salah tak pakai jubah begini kok bergerakan. Aduh. Artinya ini ada apa? Ekspresi kegembiraan kita kan menyambut merayakan Natal Kristus tahun ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita memberi persembahan sebagai tanda syukur atas kasih Allah yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Kamu harganya berapa? Kamu harganya berapa? Harga tak ternilai, mau sejuta, mau semiliar, tetap kau Lebih berharga di mata Tuhan. Berapa? Kamu harganya berapa? Hargamu tak ternilai, mau sejuta, mau semiliar, tetap kau lebih berharga di mata Tuhan. Berapa? Kamu harganya berapa? Hargamu tak ternilai, mau sejuta, mau semiliar, kau tetap lebih berharga di mata Tuhan. Sejuta persembahanku adalah sejuta, setia, jujur, taat. Persembahanku adalah sejuta. Persembahan yang mama papa siapkan sudah ku berikan semuanya, tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, agar Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sejuta, persembahanku adalah sejuta, setia, jujur, taat. Persembahanku adalah sejuta. Persembahan yang mama papa siapkan sudah ku berikan semuanya, tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, agar Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kamu harganya berapa? Hargamu tak ternilai, mau sejuta, mau semiliar, tetap kau lebih berharga di mata Tuhan. Berapa? Kamu harganya berapa? Hargamu tak ternilai, mau sejuta, mau semiliar, tetap kau lebih berharga di mata Tuhan. Itu persembahan sementara dijalankan ini. Keyboard lagu apa? Ya. Apa lagu apa? Tabung lagu. Berilah yang baik. Mari
Mari tepuk tangan semua, kita menyanyi sambil bertepuk tangan. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Diberi kesempatan nyanyian dari Kompilsus anak sekolah minggu Sinode Gemibang. Ini mesti digerakkan ini toh. Kompilsus wilayah yang hadir toh, iya. So datang dari jauh-jauh le, kau nak menyanyi, aduh. Kong so pakai seragam le, kau nak menyanyi. Pulang sukacita Natal hilang. Ya. Orang maju supaya sukacita hilang kalau nak mesti menyanyi. Ya. Mari Kompilsus wilayah, Kompilsus anak sekolah minggu, dengan Kompilsus yang dari jemaat-jemaat. Ya. Sekolah minggu. Yang Kompilsus ASM wilayah. Mari.
Ya, Bapak Ibu saudara jemaat, kita memang belum temukan survei ya, atau hasil research begitu. Kita memang belum temukan itu. Ada banyak manfaat kalau menyanyi bersama anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Pertama, memang mengekspresikan rasa gembira, sukacita toh. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Membina semangat kekeluargaan dan menumbuhkan semangat. Tapi yang terakhir, apalagi tengah hari begini, itu DP manfaat dari sisi kesehatan adalah membakar lemak. Mar habis bakar lemak tadi, sabantar yang isi banyak-banyak tuh lemak. Yang isi di sebelah lemak lagi, so terbakar berapa kalori lemak. Ulang sabantar isi lah lebih banyak. Karena berjamaat dasar dia makan kok ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan berdoa syukur, berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bergembira Bapa atas anugerah-Mu bagi kami semua. Komisi Anak Sekolah Minggu SAG Suluteng yang boleh hadir bersama kami. Kami bergembira karena sebagai sesama saudara, sebagai hamba-hamba-Mu di Gereja Masehi Injili di Beloang Mongondo. Kompelsus anak sekolah minggu baik di jemaat, wilayah, bahkan sinode boleh dihimpun oleh Tuhan dalam sukacita merayakan Natal Yesus Kristus tahun 2022. Kami bergembira dan mengucap syukur karena firman-Mu memberikan lagi semangat, sukacita dan inspirasi baru, sehingga berita Natal, berita sukacita bisa membawa transformasi dalam hidup kami untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan, secara khusus pelayanan kepada anak-anak kami sebagai generasi dan masa depan gereja, keluarga, bangsa dan negara. Kami memohon berita firman-Mu yang telah ditaburkan akan tertanam, akan bertumbuh, bahkan berbuah lebat di hati dan hidup kami, sehingga kami bisa mentransformasi diri kami untuk kemudian kami bisa mentransformasi anak-anak-Mu demi pelayanan, kesaksian dan persekutuan bagi kemuliaan dan hormat akan nama-Mu. Terima kasih atas perjumpaan kami di sini. Berkati Kompelsus Anak Sekolah Minggu Sinode Gamibam, wilayah-wilayah dan jemaat, bahkan sampai di kolom dan rayon dan persekutuan. Mereka diberikan sukacita dan semangat oleh Natal Yesus Kristus untuk melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan dan pelayanan di kategori anak sekolah minggu, dan biar Tuhan yang dimuliakan. Kami mengucap syukur karena kekasih kami Ibu Pendeta Dina Werat, Ketua SAG Suluteng, Tuhan Kentar tiba di tempat ini bersama dengan rombongan Kompelsus Komisi Pelayanan Anak SAG. Kami mengucap syukur atas perjumpaan kasih di sini, dan biar Bapa kami hadir di sini merayakan Natal, sukacita kami alami, tapi juga persekutuan dan semangat bersama, inspirasi bersama boleh kami alami dalam perjumpaan ini, sehingga kami saling memberkati karena kami diberkati untuk saling memberkati. Kami mengucap syukur atas jemaat-Mu di sini, jemaat Nazaret Lolak yang membukakan pintu hati mereka, iman mereka dibukakan, sehingga mereka dengan penuh sukacita menjadi nyonya dan tuan pelaksanaan kegiatan ini. Diberkatilah jemaat-Mu ini dalam semua iman, pengharapan dan kasih kepadamu, tapi juga di semua perjuangan hidup, usaha dan kerja, tapi juga dalam harapan dan cita-cita mereka. Berkat Tuhan mengalir atas jemaat-Mu ini, secara khusus mengalir atas para pemimpin dan pelayanan jemaat di sini. Bapak Pendeta bersama dengan keluarga, hamba-hamba-Mu Penatua dan Diaken, Komisi Umum dan Kompelsus, pengurus persekutuan BIPRA, bahkan tua-tua jemaat dan seluruh warga jemaat di sini. Kami memohon berkat-Mu atas Komisi Pelayanan Anak Sinode Gamibam,
Mereka diberkati dengan sukacita, dengan kegembiraan dan semangat untuk melayani. Dan biar persembahan-persembahan hidup mereka dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Kami doakan semua kami yang hadir, badan pekerja, wilayah, lolak, bahkan semua kami yang hadir dari berbagai tempat dan wilayah pelayanan di Gemibem. Diberkati kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan rasa gembira, tapi juga dengan rasa optimis menyambut masa depan di dalam pimpinan Tuhan. Kami memberi persembahan yang patut dalam ibadah ini. Diberkatilah setiap persembahan umat-Mu dan gereja-Mu diberikan roh takut akan Tuhan. Mengelola dengan baik setiap persembahan umat untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan pelayanan gereja-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa bila kegiatan ini akan usai dan kami akan kembali ke tempat pelayanan kami masing-masing. Kami akan kembali ke Manado dan sekitarnya, tapi juga di wilayah Bola Mongondo Raya. Tangan Tuhan akan melindungi kami, memberkati kami, tiba dengan selamat sejahtera di tujuan dan tempat kami masing-masing. Kami berdoa dan memohon dalam percaya yang sungguh, demi nama Tuhan Yesus Sang Natal, Tuhan dunia, Juru Selamat, dan kekasih jiwa kami. Amin. Diberi kesempatan nyanyian dari guru sekolah minggu wilayah Tumubui. Wilayah Tumubui ada ini. Guru sekolah minggu wilayah Tumubui. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya,
jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Bapak Ibu jemaat diundang kita untuk berdiri. Mari kita menyanyi Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, Kau lahir bagiku, agunglah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai masa nanti, sampai di akhir nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Yesus sahabatku, Kau lahir bagiku, agunglah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai besar nanti, sampai di akhir nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Allah hadir di tengah-tengah kita dan hendak memberi berkat. Untuk itu siapkanlah diri dan hati kita dan terimalah olehmu berkat Tuhan. Tuhan kiranya selalu memberkati dan melindungi kita. Kristus selalu memberi kekuatan untuk berkarya dan menjadi berkat bagi sesama hari ini sampai Maranatha. Silakan duduk, demikian ibadah.